Kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Aceh Tamiang. Sudah ada rekan Wanasari di sana. Wanasari, bagaimana kondisi pagi ini? Apakah memang distribusi bantuan sudah cukup merata dan apa saja yang dibutuhkan warga? Ya, Reza dan pemirsa, saya berada di salah satu pengungsian, tepatnya di Jembatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Ini adalah satu dari sekitar 632 titik pengungsian yang ada di daerah ini, yang diperuntukkan bagi para korban bencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan untuk distribusi bantuan logistik khususnya ke daerah-daerah terisolir sejauh ini mulai terdistribusi walaupun menemui berbagai hambatan seperti lokasi yang jauh ataupun harus ditempuh dengan perahu. Kendati demikian, dengan keterbatasan yang ada pastinya masyarakat masih membutuhkan kebutuhan lainnya, baik itu logistik maupun obat-obatan yang saat ini masyarakat sudah mulai mengeluhkan berbagai keluhan penyakit, mengingat kondisi di pengungsian yang tentunya secara kesehatan juga ini mengancam kondisi mereka. Di sini ada anak-anak, ada lansia, kemudian ada ibu hamil. Namun masyarakat di sini tidak punya pilihan, mengingat masifnya kerusakan yang terjadi di daerah ini. Ada hampir 10.000 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggalnya dan harus dibangun ulang rumah-rumah mereka dengan level kerusakan mulai dari rusak ringan, rusak sedang hingga berat, dan inilah yang diharapkan oleh para pengungsi agar pemerintah minimal di tahap pertama membangun hunian sementara hingga akhirnya nanti mereka memiliki hunian tetap. Di posko-posko pengungsian ini sudah mulai tertata karena sebelumnya warga membangun tenda-tenda mandiri begitu. Namun sudah 2 hari terakhir ini kami memantau tenda-tenda pengungsian sudah didirikan oleh BNPB sehingga mereka sudah bisa menempati tenda-tenda ini. Dan inilah kondisinya pemirsa, di sini di tenda-tenda ini dihuni sekitar 1-2 kepala keluarga tergantung berapa jumlah jiwa dalam satu kepala keluarga. Dan di sini ada perlengkapan masak, kemudian ada sembako ataupun bahan pokok yang dikonsumsi oleh para pengungsi setiap harinya. Kemudian di sini ada barang-barang yang sebisanya mereka selamatkan seperti ada pakaian, kemudian ya yang terlihat hanya rata-rata pakaiannya. Saya mungkin hanya mau berbincang dengan Ibu. Selamat pagi, Ibu boleh ngobrol. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Busiam. Ibu Busiam. Bu, boleh cerita kondisi rumahnya saat kejadian bencana seperti apa, Bu? Pertama bencananya. Pertama bencana dengan hari Minggu, kan malam Rabu itu kan mati lampu. Air udah mulai naik, merinding awak. Kami bilang, ini air naik, enggak air hujan. Karena kan 7 hari hujan. Udah mati lampu, jadi kami pada tidur. Udah bangun tidur, udah sampai lantai habis. Kan nggak sempat ngemas, tapi disempatkan juga naikkan ke lantai atas. Udah sampai lantai atas dalam nggak sampai 1 hari, udah segini. Jadi tenggelam rumah Ibu? Tenggelam habis sampai lantai atas. Kami terjebak jam 3 deh. Dalam hujan angin, hujan deras. Saya, suami, anak saya yang dilangsa, cucu umur 2 tahun setengah. Sehingga kami mau masukkan cucu di dalam ini. Untuk styrofoam ini, Bu? Mau kami masukkan di tang, nggak ada ini kan, nggak ada. Kita bilang nggak ada sampan aja ya. Suruh paliknya sorong, paliknya nggak berani, air terlalu tinggi. Udahlah kami di situ kan, rupanya ada nampak bayangan lampu. Kami teriak-teriak lah, kami berempat di situ, kami terjebak. Kan kita nggak tahu kali air kok. Memang udah macam menit gitu kan. Tolong kami tuh lah, udah sampailah kami ke atas, tinggal bapak di bawah. Bapak keluar pun pakai tak. Udah itu kami naik ke atas, Bu. Sini Quran, sini buku. Kita bilang kakak ya. Sama baju. Yang dibawa bukan baju, Bu. Pop es sama plastik, es batu. Saking kan gugup. Lain semua kami tinggal. Anak, cucu, bapak payung. Air segini kencang kali, Bu. Kami udah rasanya nggak sanggup kalau ngingat sekarang kayak trauma, Bu. Trauma banget kami.
Udah itu udah sampai ke sini paginya udah 3 kali pindah. Oh, Ibu sudah 3 kali 3 3 kali pindah. Barang nggak terbawa itu tadi yang kami bilang. Cuman itu wajan, piring, segala gelas nggak ada, baju satu kering di badan 4 hari. Tidur itu basah kan hujan terus. Udah habis itu udah sampai di sini ada orang masak telur itu ya, tukang telur, mobil tukang telur. Kami punya cucu 3 yang kecil. Dikasih telur. Nggak dapat makan, nggak ada bahan pangan, apapun nggak. Aqua pun nggak, Bu. Kami bersih-bersihkan air banjir, kami masak tuh anak kecil ini minum. Numpang sama tukang telur. Dia tuh nampak dekat ujung tukang telur, mobil tukang telur masak nasi. Kami minta, Bu, demi cucu. 1 hari itu kami minta nasi terus. Bukan untuk kami. Untuk cucu 3 dapat sikit-sikit. Lalu baru berapa hari kemudian Bu akhirnya Ibu bisa makan nasi, bisa mendapatkan air bersih, bisa makan, bisa mendapatkan telur atau mie instan? Itu kalau nggak salah, nggak lah dalam 4 hari itu udah ada orang ngambil di mana ya, di minimarket ya, bobol ya. Karena nggak ada makan, nggak ada. Nah, itulah baru anak itu dapat makan, ada roti, ada jajanan, ada air aqua nggak ada gas. Kalau beras udah kita nggak usah pikir, beras yang tenggelam orang tuh kami jemur, kami masak. Nah, di sini itulah. Udah dalam hampir 1 minggu ya mungkin kita udah dapat bantuan pribadi ya. Nah, itulah. Belum dari pemerintah, masih Baru pemerintah baru ini ya. Dari pribadi barulah mulai masuk udah ada ke ibu nggak terlalu ingat dah tua ya, mungkin dalam seminggu tuh udah ada air bersih, udah dapat makan termi, udah dapat lah semuanya, udah dapat hingga sekarang. Sekarang kondisi kesehatan Ibu bagaimana? Kemarin kami sakit 4 hari, Bu. Dibawa adik ke Medan. Kena tidurnya kan nggak kayak gini, cuman tenda sebiji atas. Tenda yang dibangun mandiri itu ya Bu ya? Tenda atas kiri kanan nggak ada. Ini kalau hujan airnya kan basah. Kami kalau hujan duduk kan hujan terus tuh kan. Ini tenda ini baru 2 hari kalau nggak salah. Kemarin ya. Baru kemarin. Nah, kalau nggak kami tenda atas kiri kanan nggak ada. Cucu 3. Itulah kami kena sakit 4 hari, badan dah kayak api, nama dah tua mungkin ya. Datang anak pun dibawa ke Medan, ada tempat adik yang paling kecil. Suntik sana, kami di sana. Udah agak enak karena kan di sini kan macam gini berantakan, jadi kita kan nggak tenang ya kan. Badannya di sana tapi pikirannya di sini. Pulang kemarin. Oke, baik, terima kasih. Ibu tadi dengan Ibu siapa? Bu Siam. Bu Siam, Ibu Siam, kita paham ini kondisi yang sulit. Mudah-mudahan ini segera pulih ya Bu ya. Walaupun kita tahu ini kita butuh waktu yang lama ya Bu, tidak mudah. Baik, ya Ibu Sumiem ini adalah satu Bu Siam, maaf. Ibu Siam ini adalah satu dari ribuan warga yang menjadi korban dengan kondisi yang rata-rata sama, kehilangan tempat tinggal, kemudian kesehatannya terancam, kemudian makannya juga dengan kondisi yang apa adanya. Kita tidak tahu berapa lama mereka akan tinggal di pengungsian ini, dan mereka berharap minimal ada hunian sementara sebelum mereka nantinya mendapatkan hunian tetap dari pemerintah. Itu yang masih menjadi wacana. Saya kembalikan ke Reza dan Kamarati di studio. Baik, terima kasih Wana Sari melaporkan langsung dari Aceh, Tamiang, Aceh, dan selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan selalu.